Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga salam kebajikan untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang timnas Indonesia kembali yang akan menghadapi Australia. Dan di sini timnas Indonesia harus waspada ya. Di sini timnas Indonesia memang harus waspada dan benar-benar waspada karena di sini ada salah satu pemain dari Australia sendiri ini, yaitu posisinya sebagai striker, ini sudah pulih dari cederanya ya, dan memang harus waspadai karena ini juga adalah pencetak skor terbanyak. Dia juga sebagai top skor juga untuk di Australia sendiri. Pemain di Australia ini ya, dia pemain terbaik dari Australia dan usianya juga masih muda tentunya. Oke, di sini timnas Indonesia memang harus waspada karena juga di sini seperti yang kita ketahui ya, ada dua pemain kita yang dipastikan absen untuk membela timnas Indonesia, dan ini juga termasuk pemain andalan kita yang tidak akan bisa bermain untuk timnas Indonesia saat melawan Australia mendatang ya. Ini dia ya. Oke, dan jadi siapa sih untuk pemain yang baru pulih ini ya? Memang ya di Australia sendiri ini memang ada 12 pemain kemarin yang cedera dan sekarang sudah berkurang menjadi 11 pemain yang cedera. Tapi dalam 11 pemain yang cedera ini tidaknya memang harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, tapi kita juga tidak boleh memandang remeh untuk timnas Australia karena memang pada dasarnya untuk pemain-pemain dari timnas Australia ini walaupun cadangan ini banyak sekali pemain yang bagus, dan memang pemainnya bagus, memang kita juga tidak kalah bagus ya walaupun di situ, tapi kita memang sebagai lawan kita juga harus mencuri poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang akan digelar di Sydney di Australia mendatang. Di kandang Australia kita setidaknya harus mencuri poin minimal 1 poin untuk agar kita bisa lolos ke Piala Dunia, agar kita bisa membuka pintu agak lebar ke Piala Dunia tentunya. Dan untuk pemain yang dikabarkan di sini dan juga di sini mengalami cedera dan sudah pulih ini yaitu salah satu striker dari timnas Australia, yaitu yang bernama di sini Kusini Yengki ya. Di sini Kusini Yengki sendiri ini adalah striker andalan dari timnas Australia, dan Kusini Yengki ini adalah salah satu pemain timnas dari Australia untuk saat ini yang sedang subur dan yang sudah menciptakan skor ya, sudah menjadi top skor tentunya. Untuk Kusini Yengki ini sendiri ini menjadi top skor. Jadi kita harus memang benar-benar harus kita waspadai untuk striker yang satu ini yang selalu mengancam gawang-gawang lawan ya. Kita memang harus waspadai, memang apalagi kita juga kehilangan 2 pemain kita, yaitu ada Ragnar Oratmangun juga dipastikan tidak bisa bermain ya. Ragnar Oratmangun ini juga tidak bisa bermain, dan juga untuk sendiri bukan hanya Ragnar Oratmangun saja ya, tapi di sini ada Justin Hubner. Ya, Justin Hubner juga dipastikan tidak bisa bermain juga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Ini juga harus diwaspadai karena memang ada Ragnar juga Justin Hubner ini kita tidak bisa bermain. Dan untung saja nanti ini juga ada pemain seperti Kevin Dix yang ini juga sudah pulih dari cedera, yang kemarin juga sudah bermain untuk klubnya di ya. Untuk Kevin Dix sendiri kemarin sudah bisa bermain untuk klubnya, yaitu di situ Kevin Dix sudah dipasang 90 menit penuh dan menahan imbang dari lawannya, membantu menahan imbang lawannya ya. Di situ untuk Kevin Dix ini sudah bisa bermain, untung saja ya. Ya dari situ ya kita, apalagi karena absennya Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner, ini juga tentunya akan berpengaruh kepada timnas Indonesia tentunya. Memang ada pelapis-pelapis yang lain, tapi biasanya yang dipasang itu ya. Jadi di sini juga tapi
untuk Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun ini, absen Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner ini bukan karena cedera ya, bukan karena cedera, karena mereka ini terkena akumulasi kartu kuning. Nah, terkena akumulasi kartu kuning. Dan untuk pertandingan lawan Australia ini kita juga harus menjaga pemain-pemain kita harus menjaga agar kita terlepas dari kartu kuning, agar terlepas dari akumulasi, karena akan nanti kalau kebanyakan terkena akumulasi kartu ini juga akan sangat berbahaya untuk timnas Indonesia di pertandingan yang akan datang, karena pertandingan yang akan datang ini juga pertandingan penentu juga, tidak kalahnya dengan Australia tapi juga pertandingan penentu juga, dan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno di GBK Jakarta, yaitu timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang ya, pada 25 mendatang ini ya, 5 hari berselang ini juga nanti timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Jadi memang harus berhati-hati dalam hal-hal ini, karena hal-hal yang krusial, hal-hal itu bisa terjadi, itu akan berakibat fatal untuk timnas Indonesia, karena memang stok kita juga tidak begitu banyak ya, dari pemain keturunan dan juga pemain lokal juga tidak begitu banyak ya. Kalau apalagi pemain lokal kita juga standarnya seperti ya kita ketahui, tidak seperti grade A seperti Jay Inces, seperti juga Tom Hai ya, tidak seperti itu. Jadi memang jauh lah berbeda tentunya, dan ini memang yang harus diwaspadai. Dan untuk Kusini Yengki ini sendiri memang benar-benar harus waspada, karena Kusini Yengki ini adalah salah satu pemain yang punya kecepatan dan juga pandai mencari posisi. Nah, ini yang harus kita waspadai, punya kecepatan dan juga pandai mencari posisi. Dan ini menurut saya untuk Kusini Yengki ini sendiri, ini menurut saya ini memang harus di backup, harus mendapatkan pengawalan khusus, setidaknya 2 orang lah ya, untuk agar dipepet terus, agar dia tidak menemukan ruang gerak dan agar tidak bebas untuk mengambil ataupun mencari posisi yang tepat, dan ada gangguan, setidaknya ada gangguan, ini akan lebih sulit untuk mencetak gol. Dari situ memang ya, untuk 12 pemain yang sedang 11 pemain yang cedera oleh pemain dari Australia, nanti kita akan bahas di season selanjutnya ya, untuk 11 pemain yang cedera ini nantinya ya. Ini kita akan bahas yang lebih lanjut tentunya, karena ini nanti juga akan berkaitan dengan back kita dan juga dengan mereka, juga dari lini tengah kita, karena memang kita juga ada pemain yang baru seperti apa nantinya ya. Untuk analisisnya ini memang harus perlu pendalaman yang lebih mendalam lagi tentang apa yang diderita oleh Australia. Tapi saya yakin timnas Indonesia akan bisa mencuri poin, setidaknya 1 poin saya yakin itu akan bisa didapatkan oleh timnas Indonesia dengan pelatih yang baru, dengan Patrick Kluivert sendiri ini ya. Nah, itu dia. Jadi itu ya untuk sendiri. Dan ini untuk informasi yang saya dapat ini ya juga adalah untuk Kusini Yengki ini resmi dari situs resmi, saya dapat dari juga situs resminya dari Australia, dari timnas Australia. Jadi dan juga klubnya yang dibela oleh Kusini Yengki ini juga memberitakan dan juga menginformasikan bahwa ia sudah sembuh dari cedera, bahkan ia sudah dipasang ya, sudah dipasang dan dimainkan oleh klubnya, yaitu di championship pada waktu kemarin, di championship Liga Inggris kemarin. Kusini Yengki masuk melalui dari bangku cadangan pada menit ke-63, ia masuk dalam menit 63, dan saat itu melawan Portsmouth FC di laga lanjutan laga di Liga Champion di Inggris ya, di Liga Champion Inggris. Dan juga tapi sayangnya di sini atau klub dari Kusini Yengki sendiri ini mengalami kekalahan, dan kekalahan ini sungguh mengecewakan ya, dan mengalami kekalahan 0-1 atas Portsmouth ya, ya, itu dia ya, atas Portsmouth FC
yang di Liga Inggris, dan juga dari kandidat degradasi juga kalah dari kandidat ini. Dia salah satu menjadi kandidat degradasi Luton Town pada minggu lalu ya, juga salah 1-0 dari kandidat degradasi Luton Town pada minggu lalu ya. Oke, jadi seperti itu ya, dan ini sudah dijelaskan oleh klubnya juga, dan sudah memang dikonfirmasi oleh klubnya juga tentang keadaan Coach ini ya. Oke, dan Coach ini kemarin itu cederanya karena mengalami masalah pada lututnya, pada lutut Coach ini ya. Pada kemarin itu karena cederanya karena lutut, tapi ini sudah sembuh, ini adalah bisa menjadi ancaman untuk timnas Indonesia. Kita memang harus waspada, walaupun pemain cadangan sekalipun kita harus tetap waspada dengan Australia, karena memang Australia ini adalah salah satu negara yang selalu ikut, juga tidak selalu ikut, juga sering ikut di Piala Dunia, yang lolos ke Piala Dunia. Jadi ini memang kita harus tetap kita waspadai untuk timnas Australia. Jadi itu ya, memang dari saya terima kasih untuk semuanya, dan bahkan juga untuk saat tegaskan lagi untuk Coach ini sendiri menjadi top skor sementara timnas Australia di ajang dengan 2 gol ya. Oke, jadi itu ya, dan memang harus benar-benar harus diwaspadai, dan timnas Australia hanya mencetak 6 gol laga di grup C putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia ini, dan ia di posisi ketiga dengan poin 7, selisih 1 poin dengan timnas Indonesia, dan timnas Indonesia sekarang ini cuma mendapatkan 6 poin, dan timnas Australia mendapatkan 7 poin. Dan jika nanti timnas Indonesia memenangkan, ini bisa beranjak ke posisi kedua, dan apalagi kita harapkan kalau memang 2 pertandingan ini timnas Indonesia bisa menyapu bersih nanti kemenangan, ini juga bisa dipastikan juga timnas Indonesia punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia di Meksiko dan juga di Kanada ya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah selalu support timnas Indonesia dan juga support channel Bang Parwi ini, dan semoga Bang Parwi juga selalu memberikan informasi terupdate untuk Anda. Saya usahakan akan memberikan informasi terupdate untuk Anda. Terima kasih ya, dan juga selalu jaga kesehatan untuk Anda, dan salam sepak bola.